Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Seram Sopir Ambulan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Dadang merasa sangat senang sekali hari itu. Impiannya bisa bekerja tetap dan memiliki gaji bulanan pun akhirnya tercapai. Setelah menjalani serangkaian proses perekrutan karyawan, Mas Dadang pun diterima di sebuah yayasan yang menyediakan ambulan dan juga peti mati, serta jasa mengurus jenazah lainnya. Mas Dadang tidak pernah memikirkan hal-hal negatif ataupun merasa takut tentang pekerjaan yang akan dijalaninya itu. Hingga akhirnya Mas Dadang mulai mendapatkan kejadian-kejadian aneh yang membuatnya tidak nyaman bekerja di tempat itu. Mas Dadang bersama Pak Munir yang sudah bekerja selama 5 tahun di yayasan tersebut menjadi dua orang ujung tombak yang bertugas mengambil dan mengantarkan jenazah. Pak Munir pun awalnya tidak pernah menceritakan kejadian-kejadian janggal yang telah dialaminya selama 5 tahun bekerja mengantarkan jenazah dengan mobil ambulan yang menjadi pegangannya itu. Pak Munir hanya memberitahu Mas Dadang tentang tata cara dan hal-hal yang harus dilakukannya sebelum dan sesudah mengantarkan jenazah. Pak Munir hanya mengatakan, jika mendapati jenazah korban kecelakaan, maka darah yang ada di bagian dalam mobil harus segera dibersihkan. Selain demi menjaga kebersihan dan kesehatan, hal itu harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di yayasan tersebut juga ada beberapa orang pekerja yang mengurusi berbagai macam keperluan lainnya. Di sana juga disediakan mes bagi para karyawan yang tinggal jauh dari yayasan tersebut. Pada hari pertamanya bekerja, Mas Dadang langsung mendapatkan tugas mengambil jenazah di sebuah rumah sakit dan akan dibawa ke yayasan tersebut untuk dimandikan dan juga didandani, lalu dipulangkan ke rumah duka dengan sebuah peti yang telah dipesan sebelumnya. Setelah 1 bulan bekerja, Mas Dadang pun mulai mengalami gangguan-gangguan yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Kejadian aneh pertama yang dialami Mas Dadang di yayasan tersebut adalah munculnya salah seorang teman Mas Dadang yang bernama Karso di 2 tempat secara bersamaan. Mas Dadang yang waktu itu melihat Karso sedang duduk di dalam kantor, sedang melihat televisi. Tiba-tiba saja dikejutkan oleh Karso yang lainnya yang sudah berada di seberang kantor bersama Pak Munir dan juga Wanda. Padahal jelas-jelas Mas Dadang melihat Karso sedang duduk dengan santai di ruang kantor sambil memegang remote TV. Tapi anehnya tiba-tiba Karso sudah berada di seberang kantor bersama teman-temannya yang lain. Padahal hanya ada satu jalan dari kantor menuju ke seberang kantor yang bersebelahan dengan tempat parkir ambulan itu. Lah, yang di kantor nonton TV siapa itu Pak Munir? Tanya Mas Dadang yang merasa heran. Di kantor kosong Dang, kagak ada orang, jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya. Apaan? Orang baru saja saya ngeliat Karso nonton TV kok, balas Mas Dadang yang merasa keheranan. Aku dari tadi habis maghrib nongkrong sama Pak Munir di sini Dang. Itu yang kamu lihat setan kali, sahut Karso yang masih dengan buku TTS-nya. Nah kan, akhirnya dia ngerasain juga sok, ucap Pak Munir sambil tertawa. Ngerasain apaan sih Pak? Wah nggak beres ini, seru Mas Dadang yang merasa kebingungan dengan pertanyaan Pak Munir tersebut. Kita ini ngurusin orang mati Dang, bukan orang yang mau pergi haji. Jadi hal-hal kayak gitu sudah wajar di sini, sahut Karso sambil tersenyum. Lu kalau mau tidur jangan di mes ujung Dang, itu tempat ngumpulnya jin-jin asli sini. Makanya kamar itu kosong, mendingan lu tidur sama Karso saja, biar kata sempit tapi aman, ujar Pak Munir menasihati. Pantesan itu tempat dingin banget Pak, saya udah 2 kali tidur di sana, balas Mas Dadang yang merasa heran. Hati-hati Dang, di sana itu tempatnya jin, setan, demit,
yang biasa gangguin kita di sini. Sejak saat itulah Mas Dadang mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal yang berhubungan dengan sosok makhluk gaib yang ada di yayasan itu. Penampakan sekelebat bayangan atau sosok-sosok yang menyerupai orang-orang yang bekerja di sana pun sudah biasa ditemuinya. Hingga Mas Dadang pun mengalami satu kejadian menyeramkan, tapi setelahnya membuat Mas Dadang dan teman-teman yang bekerja di yayasan rumah duka tersebut terus tertawa. Malam itu setelah selesai dengan tugasnya mengambil jenazah dari sebuah rumah sakit di Tangerang, Mas Dadang pun duduk sendiri di tempat biasa para karyawan berkumpul setiap harinya. Dari kejauhan, Dadang mulai melihat asap putih yang dengan perlahan menebal hingga akhirnya terlihat seperti kain putih yang berdiri mengambang. Jarak antara Mas Dadang dengan kain putih yang dilihatnya itu masih sekitar 10 meteran dan saat itu Mas Dadang belum merasa curiga dengan apa yang dilihatnya itu. Perlahan-lahan kain yang dilihatnya itu menghilang dan dengan waktu yang sangat cepat mulai terlihat lagi. Kejadian itu berlangsung hingga akhirnya jarak Mas Dadang dengan kain putih yang dilihatnya itu pun semakin mendekat. Ketika berada di jalan 7 meteran, kain putih yang dilihat Mas Dadang pun mulai membentuk orang yang terbungkus kain. Dan sesuatu yang dilihatnya itu melompat, lalu menghilang dan tiba-tiba muncul lagi, lalu melompat lagi hingga beberapa kali dan membuat jarak Mas Dadang dengan makhluk tersebut semakin dekat. Ketika Mas Dadang melihat sesuatu yang melompat tadi mendekat, barulah Mas Dadang menyadari jika sosok tersebut adalah sosok pocong, berwajah hitam dipenuhi belatung dan berbau sangat busuk. Mas Dadang yang sedikit terlambat menyadari jika yang dilihatnya itu adalah pocong pun tiba-tiba tidak dapat menggerakkan tubuhnya hingga jarak pocong yang sangat menyeramkan itu semakin dekat. Ketika jarak Mas Dadang dan sosok pocong itu tinggal 2 meter lagi, tiba-tiba saja Karso memanggilnya dan saat itulah Mas Dadang bisa menggerakkan tubuhnya, lalu berlari ke arah Karso yang berada di ruang tempat penyimpanan peti jenazah. "Habis ngapain, Dang? Kok muka kamu pucat begitu?" tanya Karso yang merasa heran dengan temannya itu. "Pocong, Sok. Ada pocong," balas Mas Dadang dengan terbata-bata dan dengan nafas tersegal-segal. "Mana ada pocong di sini, Dang? Kan kamu tahu, mayat-mayat di sini tidak ada yang dipocongin. Tuh lihat, mereka semua rapi dengan menggunakan jas," ujar Karso yang merasa senang melihat Mas Dadang ketakutan. "Kamu kali yang bawa pocong itu dari daerah luar sana. Di sini mah bukan tempatnya pocong, Dang," Ibu Karso yang meminta Mas Dadang untuk membantunya memindahkan peti jenazah ke ruangan yang sudah dipesan oleh keluarga orang yang meninggal tadi sore. "Emang beneran, Sok? Lu belum pernah ngeliat pocong di sini?" tanya Mas Dadang penasaran sambil membantu Karso memindahkan peti jenazah. "Kalau pocong, aku sih belum pernah ketemu, Dang. Tapi kalau mayat yang tiba-tiba bangun dan keluar dari dalam ruangan ini, pernah," balas Karso yang sepertinya sudah tidak memiliki rasa takut di tempat itu. "Gila lu, Sok. Beneran lu ngeliat mayat bangun?" tanya Mas Dadang yang malah semakin penasaran. "Kamu yang gila. Masa ngeliat pocong? Apa pocong itu yang gila ya? Kan di sini bukan kelompok mereka," jawab Karso sambil tertawa. Apa yang malam itu ditemui Mas Dadang sepertinya sudah hal biasa di tempat itu. Bahkan Karso, Pak Munir, Bang Tigor dan Mbak Dian serta Bu Ayu sudah sering melihat kejadian-kejadian janggal yang berkaitan dengan jenazah. Jenazah yang tinggal beberapa hari di yayasan rumah duka tersebut di setiap kamarnya. Ada 7 kamar di yayasan itu yang terkadang ramai dengan keluarga mendiang dan juga sangat sepi hingga beberapa hari belum ada yang mengunjungi jenazah di sana. Karso yang pernah melihat sosok jenazah bangun dan menunggu keluarganya di kursi tunggu yang ada di depan kamar pun awalnya mengira sosok yang ditemuinya adalah salah satu dari keluarga mendiang, orang yang sudah diurus sedemikian rupa dan dibaringkan di dalam peti yang ditaruh di ruangan yang telah disediakan. Malam itu Karso yang baru terbangun dari tidurnya pun keluar kamar dan hendak pergi ke warung yang berada di seberang jalan untuk membeli obat nyamuk. Di depan kamar persemayaman nomor 3 yang berada di barisan tengah dari semua kamar yang ada di sana, Karso pun melihat lelaki bertubuh gempal yang mengenakan jas hitam sedang duduk sendirian di kursi tamu yang ada tepat di depan kamar tempat meletakkan jenazah yang sudah didandani. Ketika Karso kembali dari warung, Karso yang sudah tidak lagi merasakan tukun akhirnya memilih menghampiri orang yang dilihatnya duduk termenung di depan kamar tempat jenazah itu. Ketika Karso sudah mendekati orang yang dilihatnya berwajah pucat tersebut,
Karso pun mulai menegur orang yang tatapannya lurus ke depan tapi terlihat kosong itu. "Sedang menunggu siapa, Pak?" tanya Karso pada sosok lelaki yang terlihat tidak berkedip itu. "Keluarga, Mas. Mereka belum datang juga. Padahal saya sudah menunggu di sini selama 3 hari." Jawab lelaki bertubuh gemuk yang mengenakan jas hitam itu. "Di sini sepi, Pak. Mending ke kamar belakang itu. Di sana saya dan beberapa teman sedang istirahat sambil melihat TV." Ujar Karso sambil menunjuk tempat yang dimaksudnya. "Iya, Mas. Nanti saya ke sana." Jawab lelaki yang pandangannya masih ke arah depan itu. "Ya sudah, saya tinggal ya, Pak. Saya ke belakang dulu." Balas Karso sambil berlalu pergi dari depan kamar persemayaman itu. Tidak lama Karso sampai di kamar tempatnya beristirahat. Pak Munir pun datang dan memanggil Karso. Pak Munir yang tinggal tidak jauh dari yayasan tersebut mengaku mendapat jadwal untuk mengantarkan jenazah yang berada di kamar nomor 3. Dan saat itu Karso pun dimintanya untuk menemani, karena Taufik yang biasa menemani Pak Munir belum kembali dari kampung halamannya. "Bukannya ada salah satu keluarga dari jenazah kamar nomor 3 yang menunggunya, Pak?" tanya Karso sambil memakai lotion anti nyamuk yang baru saja dibelinya. "Ngawur kamu. Keluarga jenazah rumahnya jauh, jadi mereka nggak ada yang kesini." Jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Orang saya baru saja ngobrol sama keluarga yang nunggu kok. Orangnya gemuk, pakai jas." Belum sempat Karso melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja orang yang dimaksud oleh Karso pun muncul di belakang Pak Munir. "Yang pakai jas hitam, dasi kupu-kupu mah jenazahnya, Sok. Udah ayo, kita siap-siap." Sahut Pak Munir yang membuat Karso terdiam. Bersamaan dengan itu, orang yang dilihatnya ada di belakang Pak Munir pun tiba-tiba saja menghilang. Karso yang masih penasaran pun segera menyusul Pak Munir yang sedang memanasi mesin mobil ambulannya. Karso yang segera ingin mengetahui siapakah yang tadi ditemuinya pun langsung masuk ke kamar persemayaman nomor 3 dan sangat terkejut ketika yang ditemuinya tadi ternyata orang yang sudah meninggal dunia. Pantas saja dia bilang sedang menunggu keluarganya. Lah, orang keluarganya tidak ada yang kesini, gumam Karso dalam hatinya. Karso memang dikenal bukanlah seorang penakut di yayasan itu. Penampakan-penampakan sosok makhluk gaib yang sering berwujud seseorang dan diajaknya berbicara hingga ngopi pun sudah sering ditemuinya di sana. Tapi ada satu kejadian horor yang membuat Karso ketakutan dan bahkan membuat Karso kencing di celana saat itu. Malam itu adalah malam Lebaran, di mana sebagian orang yang bekerja di yayasan tersebut mendapatkan jatah libur dan ada juga yang pulang ke kampung halamannya. Tapi tidak buat Karso, Pak Munir, dan Ibu Yati. 3 orang itu mendapatkan jatah berjaga di malam itu. Karena masih ada 2 jenazah yang berada di dalam kamar persemayaman, sekitar pukul 9 malam Pak Munir dan Bu Yati meminta izin kepada Karso untuk pulang dulu ke rumahnya dan akan kembali pukul 1 dini hari nanti. Sementara itu Bu Yati akan dihubungi jika ada jenazah baru yang datang ke yayasan itu. Tinggallah Karso sendirian di yayasan rumah duka itu, karena Karso memang tidak memiliki keluarga di Jakarta dan dia baru mendapatkan jatah libur 1 minggu setelah Lebaran. Karso yang merasa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya pun mulai menutup semua pintu kamar persemayaman dan memilih untuk menonton TV di dalam kantor. Tapi baru sekitar 10 menit Karso berada di dalam kantor, Karso mendengar suara ribut dari sebuah ruangan tempat menyimpan peti jenazah kosong. Karena khawatir ada orang yang datang, Karso pun perlahan-lahan pergi ke ruangan sebelah yang semua lampu di ruangan itu sudah dimatikan. Dari luar ruangan tempat menyimpan peti jenazah itu, Karso mendengar 2 orang yang sedang berbincang. Padahal saat itu ruangan sudah dikunci dari luar dan juga keadaan ruangan gelap gulita. "Saya mau yang ini saja," ucap suara yang terdengar serak dan berat dari dalam ruangan tersebut. "Iya, itu juga bagus." Karena semakin penasaran, Karso pun membuka pintu ruangan tempat menyimpan peti jenazah itu. Dan setelah pintu terbuka, Karso pun menyalakan semua lampu yang ada di dalam ruangan besar yang terlihat kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Tapi ketika Karso sudah berada di tengah-tengah barisan peti jenazah, Karso pun dibuat sangat terkejut dan mulai ketakutan. Hal itu terjadi karena Karso melihat semua peti jenazah yang ada di dalam ruangan itu bergoyang dan menimbulkan suara berisik. Tidak hanya itu saja, 2 peti jenazah terlihat mengangkat ke atas dan mulai mengambang di atas lantai.
Kejadian mistis yang baru dialami Karso pertama kali itulah yang membuat Karso ketakutan hingga Karso pun kencing di celana dengan tubuh gemetar menyaksikan kejadian aneh yang menyeramkan itu. Ketika dua peti sudah terlihat mengambang, lampu-lampu di dalam ruangan itu pun tiba-tiba mati dan kembali menyala dengan sendirinya. Karso yang berusaha sangat keras untuk pergi dari tempat itu pun merasakan kedua kakinya ada yang memegangnya hingga dia sulit untuk bergerak. Dan setelah itu Karso melihat beberapa peti jenazah ikut melayang dan bergerak perlahan ke arahnya. Karso pun lalu berteriak dengan kencang hingga akhirnya dia terjatuh, lalu berusaha bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari dalam ruangan itu. Layaknya film-film horor pada umumnya, pintu ruangan yang tadinya terbuka lebar pun tiba-tiba saja menutup dengan sendirinya dengan suara keras dan terkunci hingga Karso pun terjebak di dalam ruangan itu. "Tolong, tolong!" teriak Karso sambil terus memukul pintu ruangan yang terkunci itu. Ketika Karso berteriak itulah, semua lampu yang ada di ruangan itu mati hingga keadaan menjadi gelap. Dan bersamaan dengan itu, Karso pun mendengar suara tawa yang menggelegar yang seolah memenuhi ruangan besar tersebut. Di tengah kepanikannya itu, Karso yang sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa itu berkata dengan lantang seolah menantang sosok hantu yang sedang menerornya malam itu. "Woi, kalau berani tunjukin diri, jangan hanya menakuti dengan cara begini," seru Karso sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Terdengar suara tawa menggelegar setelah Karso berucap tadi. Tidak lama kemudian, semua lampu menyala dan semua peti jenazah pun turun dari tempatnya mengambang tadi, hingga suasana pun terasa sangat sunyi. Setelah beberapa saat merasa tenang, tiba-tiba saja indera penciuman Karso mencium aroma seperti singkong atau ubi yang dibakar. Bau yang dicium Karso pun sontak membuat bulu kuduknya kembali meremang, hingga akhirnya Karso melihat di sudut ruangan itu gumpalan asap hitam yang perlahan menebal dan menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok hitam yang berdiri mengambang itu terlihat bertubuh besar dengan bulu-bulu panjang yang menutupi seluruh tubuh makhluk tersebut. Matanya yang bulat sebesar kepalan tangan orang dewasa itu menatap tajam ke arah Karso, seolah ingin segera mencengkram tubuh Karso dengan kuku-kuku tajam yang ada di kedua tangan besar makhluk menyeramkan itu. Taring panjang dari sosok makhluk gaib yang terus meneteskan air liur itu pun seolah tidak sabar untuk mengoyak bagian tubuh Karso. Melihat penampakan makhluk gaib yang baru pertama kali dilihatnya itu, Karso pun berusaha keras membuka pintu yang ada di hadapannya untuk segera keluar dari ruangan itu. Dan usaha Karso pun membuahkan hasil ketika sosok yang sering disebut dengan genderuwo itu perlahan-lahan berjalan ke arah Karso tanpa menyentuh lantai. Karso pun berlari tidak tentu arah sampai akhirnya dia melihat Pak Munir di depan pintu pagar yayasan tempatnya bekerja itu. Ibarat lepas dari mulut buaya dan masuk ke mulut harimau, Karso pun kembali dibuat ketakutan ketika sosok yang berwujud Pak Munir tiba-tiba saja menyeringai dengan wajah yang terlihat pucat, mulai mengeluarkan darah dari kedua matanya. Tidak hanya itu saja, sosok yang menyerupai Pak Munir pun langsung mencengkram tangan Karso hingga tubuh Karso menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Karso yang sudah pasrah dengan dirinya itu tiba-tiba merasa lemah dan pandangannya pun menjadi gelap, hingga akhirnya Karso pun kehilangan kesadarannya. Tubuh Karso pun ditemukan oleh Pak Munir yang kembali datang pada jam 1 malam sesuai apa yang telah dijanjikannya tadi. Pak Munir yang merasa heran karena melihat Karso yang terbaring tidak berdaya tepat di depan pintu pagar yayasan pun merasa khawatir dengan keadaan Karso. Setelah Pak Munir masuk, Pak Munir pun lalu membangunkan Karso dengan perlahan hingga akhirnya Karso pun terbangun dan terlihat sangat ketakutan. "Setan!" ujar Karso yang seketika itu menjauh dari Pak Munir yang telah membangunkannya itu. "Lu setannya, Sok, ngapain lu tidur di mari? Kurang kerjaan aja lu," balas Pak Munir yang merasa sedikit kesal dengan perkataan Karso tadi. "Saya dikeroyok setan yang ada di tempat ini, Pak," ujar Karso lagi sambil menghela nafas panjang. "Kan emang begitu, Sok. Lagian lu kan udah sering diisengin di sini," balas Pak Munir sambil memberi Karso sebotol air mineral yang dibawanya. "Tapi kali ini beda, Pak. Serem banget sumpah," seru Karso yang langsung menenggak air mineral pemberian Pak Munir itu. "Ya udah ayo, kita ke kantor. Lu ceritain dah di kantor sambil ngopi," aja Pak Munir yang berjalan meninggalkan Karso di tempatnya duduk.
Beberapa bulan kemudian berganti Bang Tigor yang mengalami kejadian unik tapi terasa sangat menakutkan. Malam itu Bang Tigor yang ditugaskan mengantar jenazah ke daerah Cikampek pun mengalami kejadian janggal yang membuatnya kebingungan. Bang Tigor yang dibantu Karso dan Pak Munir dan Jaya menaikkan jenazah seorang wanita ke dalam ambulan yang menjadi pegangannya itu. Mulai berangkat dari yayasan tempatnya bekerja menuju Cikampek sekitar pukul 7 malam seorang diri. Tapi baru saja Bang Tigor keluar dari pintu pagar yayasan, ambulan yang dikendarainya diberhentikan perempuan muda yang mengaku salah seorang keluarga dari jenazah yang dibawanya itu. Setelah berbincang singkat, Bang Tigor pun mempersilahkan perempuan itu untuk naik ke dalam mobil ambulannya dan duduk di samping. Wah, malam ini saya nggak perlu mencari-cari alamat keluarga jenazah. Mbaknya tahu kan rumah beliau ini? Tanya Bang Tigor sambil sesekali menengokkan ke arah perempuan muda yang terlihat diam dan wajahnya mulai agak sedikit berbeda itu. Perempuan yang duduk di samping Bang Tigor pun hanya menganggukkan kepalanya tanpa sedikit pun berbicara. Singkat cerita, sampailah Bang Tigor di rumah keluarga jenazah. Perempuan yang ikut bersamanya itu pun keluar dari dalam kabin mobil dengan membuka pintu di sebelahnya dengan cara normal. Tapi ketika Bang Tigor turun dari kendaraannya dan berjalan ke arah belakang pintu ambulan, Bang Tigor pun tidak lagi menemukan perempuan yang sudah bersamanya dari Jakarta tadi. 3 orang lelaki pihak keluarga pun datang dan membantu Bang Tigor untuk menurunkan jenazah yang dibawanya itu. Bang Tigor bersama 3 keluarga itu pun membawa peti jenazah ke ruangan yang telah disiapkan oleh keluarga sebelumnya. Dan ketika keluarga itu membuka penutup peti jenazah yang dibawa oleh Bang Tigor tadi, Bang Tigor pun sontak merasa terkejut karena jenazah yang dilihatnya adalah perempuan yang ikut dan duduk di sampingnya sedari mereka berangkat dari yayasan tempat jenazah itu dibawa. Bang Tigor terlihat beberapa kali mengusap kedua matanya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya adalah orang yang sama dengan orang yang ada bersamanya tadi. "Kenapa, Pak?" tanya salah seorang keluarga yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Bang Tigor. "Enggak apa-apa, Pak. Saya tadi dari yayasan bersama perempuan yang mengaku keluarga dari jenazah yang saya bawa. Tapi setelah dia turun dari dalam ambulan, perempuan itu tidak terlihat lagi," jawab Bang Tigor sambil melangkah keluar dari dalam rumah keluarga tersebut. "Bapaknya lelah mungkin, jadi berhalusinasi saja," jawab salah satu keluarga dari jenazah tersebut. Ketika kembali dari Cikampek menuju Jakarta, Bang Tigor merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Dari kaca spion tengah, Bang Tigor melihat sosok perempuan yang mengenakan baju sama dengan perempuan yang tadi duduk di sampingnya itu. Sosok perempuan itu hanya menundukkan wajahnya dan hal yang membuat Bang Tigor pun mulai merasa merinding saat itu. Karena sudah mulai merasa takut, Bang Tigor pun menghentikan ambulan yang dikendarainya di tempat yang aman di jalan tol Cikampek yang dilaluinya itu. Setelah mobil terhenti, Bang Tigor pun turun dari dalam mobil ambulan tersebut dan langsung berjalan ke arah belakang, lalu membuka pintu belakang ambulannya. "Turunlah, jangan ganggu aku ini sedang bekerja," ujar Bang Tigor yang tidak mendapati seorang pun di dalam ambulan. Tapi tiba-tiba saja bulu kuduk Bang Tigor meremang ketika ada suara yang terdengar dari arah belakangnya. "Terima kasih, Pak, sudah mengantarkan saya pulang," ujar suara yang ternyata adalah sosok perempuan yang jenazahnya baru saja diserahkan kepada keluarganya. Bang Tigor yang sempat terkejut pun menyaksikan dengan perlahan sosok perempuan yang sudah meninggal itu menghilang dari pandangannya. Dan setelah itu Bang Tigor pun kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanannya ke yayasan tempatnya bekerja. Kejadian-kejadian horor pun mulai mendatangi satu persatu orang-orang yang bekerja di sana. Bu Yati dan Mbak Ayu pun tidak luput dari kejadian aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bu Yati yang biasanya mendandani jenazah pun pernah beberapa kali dibuat takut ketika jenazah yang sedang diurusnya tiba-tiba saja terbangun dari pembaringannya dan duduk dengan tatapan mata kosong. Kejadian yang jelas dialaminya itu sontak membuat Bu Yati terkejut dan segera memanggil rekannya yang bernama Mbak Ayu. Tapi sesampainya mereka berdua di dalam kamar tempat pengurusan jenazah itu, sosok yang dilihat Bu Yati tadi pun terlihat sudah kembali terbaring, tapi dengan posisi berbeda. "Bu Yati ngantuk kali, Bu," ujar Mbak Ayu yang memeriksa jenazah tersebut. "Beneran yuk, tadi dia bangun terus duduk. Saya kaget, buru-buru dah saya lari karena saya takut dia jadi vampir kayak di film-film," seru Bu Yati yang membuat Mbak Ayu tertawa geli.
Besok-besok jangan nonton film-film begituan, Bu. Ingat, kerjaan kita itu ngurusin orang yang mati dengan berbagai cara. Balas Mbak Ayu yang segera berpamitan pergi ke ruangan tempat Bu Yati bekerja. Bedaknya yang rata ya, Bu, ucap suara asing yang tiba-tiba terdengar Bu Yati setelah Mbak Ayu pergi. Iya, tenang aja, pokoknya cakep dah, seru Bu Yati yang menggerutu seorang diri. Lipstiknya mau pakai warna apa nih? Merah, kuning, apa hijau? Ibu Bu Yati yang keberaniannya mulai kembali. Udah mati pakai bangun lagi lu, bikin kaget orang aja, seru Bu Yati sambil terus bekerja. Sejak saat itu Bu Yati pun sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian janggal yang ditemuinya di tempatnya dia bekerja. Hingga pernah beberapa kali kejadian-kejadian janggal pun dialaminya ketika Bu Yati sedang tidak bekerja. Kejadian tidak kalah membingungkan pun pernah dialami Mbak Ayu yang saat itu sedang berada di kantor dan sedang mengurus beberapa pembayaran yang belum sempat dibukukan oleh Bu Nana yang memang hanya bertugas di kantor saja. Mbak Ayu yang sedang fokus dengan pekerjaannya itu tiba-tiba saja didatangi pria bertubuh besar yang ingin memesan peti jenazah di yayasan tersebut. Mbak Ayu pun lalu membawa pria yang mendatanginya itu ke ruangan yang bagian depannya sudah diganti menggunakan kaca, seperti showroom kendaraan pada umumnya. Mbak Ayu yang berpapasan dengan Karso pun terlihat berjalan sambil berbicara sendirian ke arah ruangan tempat menyimpan berbagai macam peti jenazah tersebut. Karena merasa curiga dengan sikap Mbak Ayu, Karso yang pernah mengalami kejadian menakutkan di ruangan tersebut pun segera menyusul Mbak Ayu yang tadi terlihat sedang berbincang dengan seseorang saat itu. Menurut Mbak Ayu, orang yang sedang bersamanya itu terus bertanya tentang beberapa peti jenazah yang ada di hadapan mereka berdua. Tidak lupa sosok pria yang bersama Mbak Ayu juga menanyakan harga dari beberapa peti yang ditunjuknya itu. Tapi menurut Karso yang terus memantau keberadaan Mbak Ayu dari kejauhan, Mbak Ayu terlihat berbicara sendirian. Dan memang Mbak Ayu seperti sedang menerangkan tentang semua peti jenazah yang ada di hadapannya itu. Mbak, siang-siang ngobrol sendirian, ayo ngopi aja di belakang, seru Karso yang membuat Mbak Ayu menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Tapi senyum Mbak Ayu pun seketika berubah ketika sosok pria yang tadi bersamanya tiba-tiba menghilang. Mbak Ayu pun mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari sosok pria yang tadi bersamanya itu. Kenapa Mbak? Udah pergi ya orangnya? Ujar Karso yang mulai berjalan menghampiri Mbak Ayu. Kamu gak lihat orang yang sama aku tadi sok? Tanya Mbak Ayu yang sedang merasa kebingungan. Bagaimana tidak? Hanya dalam hitungan detik sosok pria yang tadi bersamanya itu tiba-tiba saja menghilang. Orang yang mana? Mbak Ayu itu dari tadi sendirian berjalan ke sini. Selain jalan sendiri, Mbak Ayu juga ngomong sendiri. Udah gila ya Mbak? Seru Karso yang sontak membuat wajah Mbak Ayu memerah kesal. Kamu yang gila, jawab Mbak Ayu kesal sambil berlalu pergi dari dalam ruangan tempat memajang berbagai macam peti jenazah itu. Beberapa jam kemudian Pak Munir pun datang dengan membawa jenazah baru. Karena hari itu Bu Yati mendapatkan jatah libur, maka Mbak Ayu pun menggantikan posisi Bu Yati untuk mengurus jenazah yang baru datang tersebut. Tapi betapa terkejutnya Mbak Ayu yang saat itu dibantu Karso mengurus jenazah pria bertubuh besar yang baru saja dimandikan oleh Karso dan juga Bang Mas Taufik. Wajah Mbak Ayu tiba-tiba menjadi pucat sambil terus memandang wajah jenazah yang terbaring di dalam kamar nomor 2 itu. Mbak Ayu tidak menyangka jika orang yang menemuinya tadi dan menanyakan beberapa peti jenazah adalah sosok jenazah yang kini ada di hadapannya. Kenapa Mbak? Naksir sama orang ini? Canda Karso sambil tertawa. Enak aja, balas Mbak Ayu dengan wajah yang terlihat kesal. Terus kenapa Mbak Ayu terpukau dengan jenazah ini? Apa Mbak Ayu mengenalnya? Tanya Karso penasaran. Percaya gak percaya, jenazah ini yang tadi aku temui di kantor dan memintaku untuk menunjukkan model-model peti jenazah yang ada di ruangan tadi. Seru Mbak Ayu yang merasa sangat bingung dengan kejadian yang baru saja dialaminya itu. Bener kan tadi itu? Aku melihat Mbak Ayu berjalan dari kantor ke ruang peti sambil berbicara sendiri. Jadi yang Mbak Ayu temui tadi bukanlah manusia, mungkin saja arwah orang ini, balas Karso menjelaskan. Baru ini aku mengalami kejadian aneh sok, ucap Mbak Ayu sambil menggelengkan kepalanya. Ya nanti juga akan ada kejadian-kejadian mengerikan lainnya yang akan Mbak Ayu alami, canda Karso sambil tertawa riang. Sembarangan saja kamu itu kalau ngomong, balas Mbak Ayu sambil menonyor kepala Karso. Mas Dadang yang saat itu sudah bekerja selama 3 bulan di yayasan tersebut pun mulai mengalami kejadian-kejadian janggal lainnya yang terasa sangat mengerikan.
Malam itu Mas Dadang yang sedang tidur di kamar yang biasa digunakan Karso tidur pun mengalami kejadian mengerikan. Mas Dadang yang sedang tertidur pulas pun tiba-tiba dikejutkan oleh sosok Karso yang tiba-tiba saja menyekapnya dari belakang. Tidak hanya itu, orang yang dilihatnya adalah Karso pun mulai mencekik leher Mas Dadang dan lidahnya terlihat mulai menjulur ke bawah, lalu perlahan menjelati wajah Mas Dadang. Mas Dadang yang merasa takut pun mencoba berontak dari dekapan Karso yang perlahan berubah menjadi sosok berbulu dan tubuhnya semakin membesar dengan taring panjang yang siap untuk mengoyak tubuhnya. Mas Dadang yang sudah berada di puncak ketakutannya pun menjerit sekuat tenaga hingga akhirnya dia terbangun dengan wajah basah dan berbau sangat amis. Karso yang mendengar suara jeritan Mas Dadang pun segera berlari ke arah kamar tempat Mas Dadang tertidur. Hingga akhirnya Karso pun melihat sosok genderuwo yang dulu pernah dilihatnya masih berdiri di belakang tubuh Mas Dadang yang terduduk sambil mengeringkan wajahnya dengan kaos yang digunakan. Mas Dadang yang melihat kedatangan Karso pun seolah merasa tenang. Tapi tidak lama kemudian, Karso pun berlari dari tempatnya berdiri dan membuat Mas Dadang merasa kebingungan. Mas Dadang pun mulai bangkit berdiri dari tempat duduknya. Dan betapa terkejutnya Mas Dadang ketika pundaknya ditepuk sebuah tangan besar berbulu dan berkuku tajam itu. Mas Dadang yang menyadari akan kehadiran sosok makhluk gaib berbahaya itu pun berniat untuk pergi dari tempatnya berada. Tapi ketika Mas Dadang ingin berlari, tubuhnya terasa kaku tidak dapat digerakkan dan tangan berbulu yang lainnya pun memegang bagian pundak Mas Dadang yang satunya lagi. Tubuh Mas Dadang pun mulai gemetar ketakutan dan teriakan yang keluar dari mulut Mas Dadang pun seolah tidak ada yang mendengarnya. Padahal di kantor dan tempat parkir ambulan ada beberapa orang di sana. Tapi anehnya tidak satupun ada yang mendengar suara Mas Dadang. Beruntungnya Karso kembali datang bersama Pak Munir yang menjadi karyawan paling senior di sana. Pak Munir yang juga melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu hitam itu pun segera berteriak hingga membuat sosok makhluk gaib tersebut langsung pergi dan hanya meninggalkan kepulan asap hitam serta aroma singkong bakar yang sangat menyengat. "Untung saja kamu gak ditelan genderuwo tadi, Dang," ujar Karso yang mulai membantu Mas Dadang berdiri. "Sialan lu Sok, orang lagi ketakutan begini masih aja dipecandain," balas Mas Dadang kesal. "Minum dulu nih Dang." "Udah, itu makhluk gak bakalan datang lagi," ujar Pak Munir sambil memberikan botol air mineral yang telah diberinya doa-doa itu. Apa yang dialami Mas Dadang hampir sama dengan apa yang dialami Karso. Tapi sepertinya Mas Dadang lebih merasakan ketakutan yang hebat karena sempat dicekik oleh sosok genderuwo yang ternyata memang menghuni sebuah pohon asem besar yang ada di belakang yayasan tersebut. Karena tidak mau ada yang mengalami kejadian seperti Mas Dadang dan juga Karso, akhirnya Pak Munir meminta kepada pemilik yayasan untuk menebang saja pohon asem yang berada di tempat pembakaran sampah di bagian belakang gedung. Dan setelah melakukan serangkaian proses, akhirnya pohon asem tempat sosok genderuwo itu berada dapat dirubuhkan dengan aman. Walau sudah tidak ada lagi kejadian horor seperti yang dialami Mas Dadang dan Karso, tapi kejadian-kejadian mistis lainnya masih sering dialami orang-orang yang bekerja di yayasan tersebut. Setelah 2 tahun bekerja di yayasan itu, Mas Dadang pun memilih resign setelah mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir pribadi di daerah Jakarta Timur. Kepindahan Mas Dadang ke rumah besar yang dihuni oleh 1 keluarga dan 4 asisten rumah tangga itu juga menyimpan kisah-kisah mistis serta teror dari makhluk gaib yang tidak kalah menyeramkan dengan kisah yang dialami Mas Dadang sewaktu dia bekerja di yayasan rumah duka tersebut. Di lain kesempatan, Mas Dadang akan mengisahkan rumah besar yang berada di daerah Jakarta Timur yang banyak dihuni oleh sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan serta teror-teror yang ditemuinya sewaktu bekerja di rumah besar tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.